Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Maci Betawi. Selamat Hari Raya Idul Adha ya. Semoga Allah selalu meridhoi kita semua. Maci, nih apa kabar nih? Semoga selalu sehat ya, Maci ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Adha juga ya. Ya ya, oke. Alhamdulillah baik sehat. Maci, saya mau tanya nih, apa sih sisi keunikan dari bangsa Cina di negeri jiran Malaysia itu? Gini ya. Menurut gue sebagai pengamat luar negeri, pasal khusus negeri jiran Malaysia. Itu pertanyaan yang menarik tentang sisi keunikan bangsa Cina Malaysia di negara Malaysia yang multikultural tapi penuh toleransi, aman dan damai. Maci, kenapa sih menurut Maci Malaysia yang multikultural itu bisa penuh toleransi, aman dan damai, dan itu menurut Maci menjadi sesuatu yang unik? Oke, gue akan coba paparkan kenapa Malaysia yang multirasial itu unik. Terutama kali ini biar lebih spesifik, gue mau soroti satu keunikan Malaysia dari khusus sisi bangsa Cina Malaysia. Karena berdasarkan informasi yang gue dapat dari berbagai sumber, ternyata orang Cina atau bangsa Cina di Malaysia populasinya cukup signifikan, yaitu sekitar 24,6%. Besar ya populasinya. Menduduki posisi kedua setelah bangsa Melayu yang jadi mayoritas di Malaysia dengan persentasi 67,4%. Sedangkan posisi ketika populasi bangsa India sekitar 7,3%. Yang ketiga ya, Dan makanya. suku bangsa lainnya 0,7% dari total jumlah populasi Malaysia sekitar 33 juta orang. Setahu gue sih orang Malaysia itu tidak mengenal istilah bangsa Malaysia, akan tetapi lebih suka disebut rakyat Malaysia. Mungkin hal itu disebabkan karena komposisi besar tiga bangsa pribumi Melayu, bangsa Cina, dan bangsa India yang juga merupakan representasi dari tiga bangsa besar di Asia. Maka oleh sebab itu Malaysia juga dijuluki negara truly Asia. Oh gitu ya, keren ya Mm-mm. Makci ya. Tolong nih Makci bisa bantu jelasin nih lebih spesifik lagi tentang keunikan multirasial atau multikultural dari Malaysia jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Tolong Makci ya bantu jelasinnya. Oke. Gue mau kasih gambaran betapa sistem multirasial Malaysia itu mempunyai sisi keunikan yang khas. Coba tengok, misalnya, jika di belahan bumi lain, mana ya? Gue mau ambil contoh gampangnya. Oh ya gini, taruh Malaysia Timur Tengah aja. Taruh misalnya nih Timur Tengah aja yang mempunyai komposisi kuat dengan bentuk homogensi bangsa Arab dan juga bangsa Afrika di benua hitam Afrika. Namun ternyata homogensi bangsa di Timur Tengah dan Afrika tersebut tidak menyebabkan terciptanya suasana yang kondusif. Justru yang terjadi sebaliknya mudah terjadi konflik perang saudara di kedua belahan bumi tersebut. Iya iya iya. Hal itu disebabkan karena lemahnya jiwa toleransi dan jiwa persaudaraan antar sesama bangsa bersaudara yang lalu menggerus rasa saling percaya. Sehingga ujung dari semua itu adalah rasa saling curiga dan membenci yang mudah disusupkan oleh pihak asing agar tercipta suasana saling benci dan permusuhan, lalu memicu perang saudara seperti terjadi perang saudara di Timur Tengah dan Afrika yang tujuan utamanya mudah untuk mengeruk kekayaan alam seperti minyak bumi, tambang besi, batu bara, emas, perak, nikel, dan lain sebagainya. Nah, setelah terpecah belah menjadi negara-negara boneka ciptaan negara asing. Oh gitu, jadi mereka tuh cuma negara-negara boneka karena ulah adu domba bangsa asing ya. Semoga kita Malaysia tuh benar-benar rukun damai ya. Amin. Ya Maci nih, uh, Maci urainya emang sangat bagus dan menarik ya. Uh, di dua wilayah itu yang tadi masih sebutin ya, Timur Tengah dan Afrika memang rentan konflik perang saudara dan itu fakta nyatanya terjadi nggak gini ya. Lantas apa sih kelebihan Malaysia
bila dibandingkan dengan itu bangsa di Timur Tengah dan Afrika, Maci? Kelebihan dan keunikan Malaysia menurut gue yaitu meskipun Malaysia yang mempunyai 3 komposisi besar bangsa di Asia, yaitu bangsa Melayu, Cina, dan India, tetapi menurut gue Malaysia adalah negara yang mempunyai stabilitas keamanan yang sangat baik, rukun dan harmonis tanpa ada konflik perang saudara kan? Iya betul. Sehingga dengan demikian Malaysia bisa menjalankan roda pembangunan dengan lancar. Itulah sebabnya Malaysia bisa melaju dengan cepat roda kemajuan perekonomiannya. Karena semua elemen utama bangsa dari 3 etnis besar bangsa Melayu, Cina, dan India tersebut mampu memusatkan diri untuk bekerja bersama meraih kejayaan bangsa dan negara. Dengan stabilitas keamanan yang mantap yang ditopang oleh pondasi toleransi yang kokoh, sehingga suasana di Malaysia selalu kondusif, rukun, dan damai, jauh dari konflik horizontal dan pemberontakan bersenjata, sehingga semua energi bangsa dan kekuatan finansialnya bisa tercurah sepenuhnya untuk pembangunan nasional jangka panjang dan berkelanjutan. Oh gitu ya, Maci ya. Maaf ya, Maci. Nah, Maci, selain aman damai tadi ya, tanpa konflik perang saudara, apalagi sisi keunikan multirasial rasial Malaysia itu? Maci tolong bantu jelasin ya. Obat deh. Iya deh, ntar udah mau deh. Apalagi ya, nih itu pertanyaan agak bikin pening gue sih. Oke, Iya. gini aja. Gue mau bahas tentang salah satu dari bukti betapa kuatnya jiwa toleransi Malaysia dari setiap komponen bangsa, yaitu dengan memberi ruang kebebasan bagi 3 komunitas bangsa Melayu, Cina, dan India untuk mengembangkan dan menjaga identitas diri masing-masing etnis tersebut dalam mempertahankan ciri khas bahasa setiap bangsa Melayu, Cina, dan India. Karena secara logika dasar bahwa bahasa adalah identitas utama sebuah bangsa atau etnis. Dengan toleransi yang kuat antar etnis itu menunjukkan bahwa Malaysia sudah dewasa dan matang sebagai bangsa dan negara. Sehingga tak perlu khawatir terjadi gesekan sosial akibat ego kelompok etnis atau bangsa yang biasanya dipicu saling curiga yang akarnya adalah jiwa toleransi yang lemah karena tergerus sikap saling percaya sebagai sesama anak bangsa. Lagi menurut gue ya, salah satu bentuk toleransi yang menonjol di Malaysia yaitu adalah setiap etnis diizinkan mendirikan sekolah berbasis etnis tertentu dan dengan bahasa pengantar etnis tersebut. Nih, gitu. Misalnya etnis Cina Malaysia. Diperbolehkan atau diizinkan untuk membuka sekolah khusus buat etnis Cina sebagai bahasa pengantar untuk proses belajar mengajar dengan menggunakan bahasa Cina. Oh gitu. Itulah sebabnya boleh dikata etnis Cina di Malaysia mempunyai keberuntungan yang lebih banyak dibandingkan dengan etnis Cina dari negara lain. Dengan mengizinkan setiap etnis membuka sekolah khusus buat etnisnya tersebut, Malaysia telah menjaga hak asasi manusia bahwa setiap suku bangsa Melayu, Cina, dan India berhak untuk mempertahankan dan mengembangkan identitas bangsanya masing-masing dengan bersekolah menggunakan bahasa aslinya. Gitu. Akan tetapi, sistem pendidikan berbasis etnis tersebut belum tentu cocok diterapkan di negara lain apabila belum ada dasar toleransi yang kuat dan tingkat kedewasaan yang tinggi dalam berbangsa dan bernegara, yang konsep utamanya adalah demokrasi dengan menghargai dan menghormati pendapat orang lain dan etnis yang berbeda. Tak hanya dalam sistem pendidikan, dalam sistem politik pun Malaysia juga menerapkan pola sektarian, yaitu partai politik berbasis etnis dan agama namun tetap dalam koridor lem perkuat sikap toleransi dan demokrasi dengan tingkat kedewasaan yang tinggi sehingga Malaysia tetap stabil, aman, rukun, damai, jauh dari friksi sektarian seperti yang banyak terjadi di Timur Tengah dan Afrika. Mantap banget nih penjelasan Mak Cik, sangat luar biasa, membuat saya semakin
paham ya tentang situasi di Malaysia. Keren Makcik ya. Makasih banyak nih ya Makcik ya atas penjelasannya ya. Ya. Oke, makasih banyak nih. Saya jadi semakin Sama-sama. paham bahwa apa yang terjadi dengan multirasial di Malaysia yang dikelola dengan baik sehingga bisa menjadi sinergi yang luar biasa untuk memajukan negara secara kompak bersama dari ketiga komponen besar bangsa Melayu, Cina, dan India. Mantap nih. Thank you berat Makcik ya. Ya, sama-sama ya admin DVN. Semoga sehat terus. Amin ya rabbal alamin. Semoga batuk saya juga segera lekas sembuh. Iya, amin. Oke Makcik. Assalamualaikum Makcik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.